Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma a'rifna bika hatta na'rifuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, Allah tambahkan nikmat lahiriah dan nikmat batin. Sampai halaman 9 paling bawah ya. Halaman 9 nomor 6. Paling bawah nomor 6, ruwiyah. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ruwiyah diriwayatkan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, di sini bukan ruwiyah, rawa meriwayatkan. Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ruwiyah ya, rawa meriwayatkan. Rawa Abu Hurairah anin Nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya ia, annahu, bahwasanya ia, qala, bersabda. Baginda Nabi ini yang bersabda. Qala, bersabda, yakhruju, akan keluar, yakhruju, akan keluar, fi akhiriz zamani, tuh akhir zaman nih, pada akhir zaman. Fi akhiriz zamani, pada akhir zaman. Aqwamun, kaum ya, banyak kaum, berarti bukan cuma satu. Aqwamun, kaum. Yakhtiluna dunya, mencari dunia. Yakhtiluna dunya, mencari dunia.
Biddini dengan agama. Yakhtiluna dunya mencari dunia, biddini dengan agama. Yani yaitu yakhudhunaha mengambil dunia. Yakhudhunaha mengambilnya, artinya mengambil dunia. Fayalbasuna mereka memakai, fayalbasuna mereka memakai libasa baju, libasa baju. Juludud-do'ni dari kulit domba. Juludud-do'ni dari kulit domba. Minal lini yang lembut, kulit domba yang disamak sehingga lembut. Minal lini yang lembut. Alsinatuhum lisan mereka. Alsinatuhum lisan mereka. Ahla lebih manis. Alsinatuhum lisan mereka. Ahla lebih manis. Minas sukari dari gula. Minas sukari dari gula. Lisannya lebih manis dari gula. Wa qulubuhum sedangkan hati mereka. Wa qulubuhum sedangkan hati mereka. Qulubudz dza'abi hati serigala. Na'udzubillah min dzalik. Qulubudz dza'abi, qulubudz dza'abi hati serigala. Lisannya manis seperti gula, hatinya seperti serigala. Yaqulullahu Allah berfirman. Allah berfirman. Yaqulullahu Allah berfirman. Abi, panjang ginya ya. Abi, apakah terhadapku? Kalau abi, ayahku. Abi, apakah terhadapku? Abi, ya. Kalau abinya disambung itu ayahku. Nah, ini a-nya agak terpisah sedikit. Abi, ya. Apakah terhadapku, gitu ya. Taghtaruna, taghtaruna mereka berani menipu. Kata Allahnya,
apakah terhadapku juga mereka berani menipu? Gitu. Ya. Lisannya manis, hatinya seperti serigala. Am alayya, atau apakah terhadapku? Am alayya, atau apakah terhadapku? Tajtariuna, mereka berani melawan Allah. Tajtariuna, mereka berani melawan. Sama aku berani nipu, sama aku mereka berani juga melawan, kata Allah. Fabi, habis tanda tanya itu, maka dengan kemahabesaranku. Gitu maksudnya. Fabi, maka dengan kemahabesaranku. Hurufnya cuma 3 tapi artinya panjang ya. Fabi, maka dengan kemahabesaranku, maka dengan kemahabesaranku, halaftu, aku bersumpah, kata Allah. Masya Allah, hati-hati, Allah yang bersumpah. Halaftu, aku bersumpah. La ab'athanna, aku akan utus. La ab'athanna, aku akan utus. Ala ulaika, kepada mereka. Ala ulaika, kepada mereka itu. Fitnatun, fitnah. Fitnatun, fitnah. Tada'ul hakimah, yang menyebabkan hakim tada'ul hakimah, yang menyebabkan hakim al-aqila, yang berakal, yang benar. Al-aqila, yang berakal. Itu aja. Al-aqila, yang berakal. Fiha, di dalamnya. Al-aqila, yang berakal. Fiha, di dalamnya. Hayranun, menjadi bingung. Hayranun, menjadi bingung. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, sampai di situ. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa, meriwayatkan Abu Hurairah anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya ia qala, bersabda,
yakhruju akan keluar fi akhiriz zamani pada akhir zaman aqwamun kaum-kaum yahtiluna mencari ad-dunya dunya bid-dini dengan agama, yakni yaitu yakhudunaha mengambilnya, fayalbasuna mereka memakai libasa baju juludud dhani dari kulit domba, minal lini yang lembut, alsinatuhum lisan mereka, ahla lebih manis, minas sukari dari, wa qulubuhum sedangkan hati mereka, qulubudz dzaabi hati serigala, yaqulullahu Allah berfirman, abi apakah terhadap aku, taghtaruna mereka berani menipu, am alayya apakah terhadap aku, tajtariuna mereka berani melawan, fabi maka dengan kemaha besaranku, halaftu aku bersumpah, la ab'atsanna aku akan utus, ala ulaika kepada mereka, fitnah tada'ul hakimah yang menyebabkan hakim, al-aqilah yang berakal, fiha di dalamnya, hayranun menjadi bingung. Masya Allah. Yang keenam ya, dari halaman 9 kitab Tanbihul Ghafilin, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yakhruju fi akhiriz zamani aqwam, pada akhir zaman itu akan keluar kaum-kaum ya, yakhtiluna dunya bid-dini, mereka mencari dunia, artinya mereka menginginkan kehidupan dunia mereka itu menjadi baik, hartanya banyak, ngumpulin harta dunia, bid-dini dengan menjual agama, berbicara mengenai agama, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tapi tujuannya buat apa? Buat nyari dunia ya, dakwah sana dakwah sini, ngajar sana ngajar sini, hanya ingin biar di dunianya enak hidupnya. Ini kaum-kaum yang begini ini sudah banyak. Sedangkan baginda Rasul itu bersabda akan datang ya di akhir zaman. Berarti kita sudah berada di akhir zaman, karena sudah terlihat banyak yang ternyata berdakwah itu bukan ikhlas karena Allah. Berdakwah itu kalau nggak dikasih amplop ya nggak mau jalan. Kalau kurang amplopnya nggak mau datang lagi. Ya, kalau orang-orang dulu itu kemanapun mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui undangan-undangan, mereka datang. Ada amplopnya kah? Enggak kah? Datang. Karena mereka melakukan dakwahnya lillahi
kita karena Allah. Sekarang banyak yang sudah ditarif, betul enggak? Ya, kalau mau panggil saya itu harus sekian juta, kalau nggak sekian juta nggak bisa, betul enggak? Nah, ini tanda-tanda yang sudah nampak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditampakkan bahwa kita sudah berada di penghujung akhir dari habisnya dunia yang kita tempati ini. Ya, mereka berbajunya itu baju yang sangat halus yang terbuat dari kulit domba. Kayaknya alim banget, sepertinya terlihatnya itu tidak sombong, ya. Atau bahkan bisa jadi mereka memakai pakaian yang biasa saja. Alsinatuhum, itu lisannya ahla minas sukari, lebih manis daripada gula. Ya. Ngomongnya pinter, gaya berdakwanya manis sekali, ya. Tapi hatinya seperti serigala. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya apa yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan hatinya. Dia ucapkan kebaikan-kebaikan tapi hatinya penuh kotoran-kotoran di hadapan Allah. Mereka menyampaikan kebenaran-kebenaran tapi mereka tidak melakukan kebenaran itu yang diucapkannya. Ya. Hatinya penuh dengan kotoran-kotoran yang siap menerjang siapapun juga di hadapannya. Karena ambisi mereka untuk mendapatkan keduniaan. Ya. Terhadap orang-orang yang semacam ini, kaum-kaum yang mereka itu berdakwah menjual agama demi mendapatkan dunia, maka apa yang Allah akan katakan kepada mereka? Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan katakan kepada mereka adalah abi taghtarun. Apa terhadapku mereka juga berani menipu? Padahal bisa enggak seorang hamba menipu Allah? Enggak bisa. Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Walaupun apa yang disembunyikan terdalam di hati mereka, apa yang terlintas di pikiran mereka, Allah Maha tahu. Walaupun manusia ketika itu tertipu dengan penampilannya yang seperti orang soleh, yang seperti orang alim, tapi hatinya itu banyak melakukan keburukan di hadapan Allah, hatinya banyak berbicara keburukan di hadapan Allah. Mereka bisa menipu manusia, tapi mereka tidak bisa menipu Allah. Amma alayya tajtariun, apakah terhadap aku juga mereka berani melawan aku, kata Allah. Kalau sama manusia mereka berani melawan, ya, karena hatinya seperti serigala, pengennya dihormatin, kalau nggak dihormatin marah-marah. Ya. Kalau tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi manusia merekanya, hatinya marah. Tapi mereka berani nggak, kata Allah, sama aku. Padahal yang menjamin kehidupan mereka juga adalah Allah. Sebesar apapun orang itu berdakwah, menyampaikan kebenaran, kebaikan dari Al-Quran dan hadis, tapi kalau hatinya tidak karena Allah, hatinya mengharap kehidupan dunia, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah ridho terhadap mereka. Na'udzubillahi min, ya. Fabi, maka demi kemahabesaranku, kata Allah, halaftu. Apa itu halaftu? Aku bersumpah, la ab'atsanna, pasti aku akan mengutus kepada mereka, ya, fitnatun, fitnah, ya. Fitnah-fitnahnya itu seperti apa? Banyak fitnah, ya. Fitnah yang masih hidup, fitnah yang sudah mati,
fitnah itu Dajjal Al-Masih. Ya. Bagaimana bentuk fitnahnya? Seperti fitnah itu contohnya orang itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kesibukan-kesibukan dunia, itu fitnahnya. Ya. Contohnya apa? Nonton YouTube yang tidak bermanfaat. Tontonan yang tidak bermanfaat. Lupa sama sholat. Betul. Itu tuh fitnah. Apalagi pakaian-pakaian yang sudah tidak lagi menutupi aurat, perempuan-perempuan yang sudah tidak dijaga lagi kehormatannya. Nauzubillah min. Ini fitnah-fitnah. Game-game, permainan-permainan, judi-judi online, ya. Berapa banyak orang yang terpuruk rumah tangganya gara-gara judi online. Betul? Ini tuh fitnah-fitnah. Oh, kita nggak tahu orang dia lagi pegang HP, tahu-taunya lagi berjudi. Lagi ngapain? Lagi main game, kelihatannya main game. Padahal di dalamnya itu mengandung unsur judi. Ada yang begitu? Ada sekarang tuh, dan itu fitnah. Ya. Agama sudah mulai tidak dipercaya lagi. Orang-orang yang membawa agama juga sudah tidak dipercaya lagi. Karena umat itu sudah melihat yang ini kok berantem sama yang ini, kiai ini kok mengutuk kiai yang ini, habaib yang ini berseteru dengan habaib yang ini, ustadz ini mencela ustadz yang itu. Yang membawa agamanya pun sudah tidak dipercaya lagi. Saya tidak percaya dengan ulama ini, saya pilihnya ulama ini. Betul. Ini fitnah-fitnah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hakim yang berakal itu bingung memutuskannya. Kalau di riwayat yang sama pada redaksi kitab yang berbeda, artinya kitab Tanbihul Ghafilin juga, cuma cetakannya berbeda, ya. Itu kami temukan konteksnya bukan hakim al-akil, bukan hakim yang berakal, tapi al-ulama ul-akil, ulama yang berakal, ulama yang benar maksudnya. Sampai-sampai ulama yang benarnya tuh bingung harus ngapain. Ya, yang satu datang kepada ulama itu, wahai ulama, gimana nih keadaan dunia? Yang ini ulama bilang begini. Ya. Datang lagi yang lain, ulama yang ini bilang begini. Jadi harus gimana? Ulama yang ditanya sampai bingung. Gimana ya, mau disalahkan dia ulama juga, betul? Yang begini adalah fitnah yang besar. Kalau orang sudah tidak percaya lagi terhadap yang membawa kebenaran sebagai pewaris dari Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka hati manusia ketika itu banyak yang qalbun marid, hatinya sakit, atau bahkan qalbun mayyit, hatinya sudah mati. Udah nggak percaya lagi dengan agama, udah sebodoh teuingnya, nggak mau urusan sholat apa enggak, yang penting kehidupan dunianya enak. Dia tidak lagi memikirkan kehidupan akhirat, bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Yang penting hidup di dunianya senang. Nah, ini hatinya mati, sudah tidak bisa dan sangat sulit untuk dimasuki hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nauzubillah min dzalik. Sekarang bagaimana caranya? Kita sudah berada di tengah-tengah zaman itu. Hati yang sakit itu bagaimana caranya biar hidup lagi, biar sehat lagi? Hati yang sudah mati itu bagaimana dihidupkan lagi hatinya?
Kalau bukanlah kita, misalnya kita melihat ada saudara atau handai tolan kita atau teman-teman kita misalnya ya, bagaimana cara mereka atau cara kita untuk menghidupkan kembali hati itu yang mati, atau menyembuhkan hati yang sakit sehingga menjadi sehat. Yang pertama, kalau zamannya sudah yang dinyatakan demikian, bagaimana biar hatinya sehat lagi? Yang pertama adalah az-zuhdu fid dunya. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Artinya tidak cinta dunia. Cara mengobatinya yang pertama, jangan sampai cinta dunia. Apa maksudnya jangan cinta dunia itu? Tinggalkan semua yang menghalangi kepada Allah. Meninggalkan semua yang menghalangi perjalanan kita mendekat kepada Allah, ya. Tinggalkan semua yang membuat celaka di akhirat, itu maksudnya. Ditinggalkan. Artinya ditinggalkan itu bukan tidak punya. Di hatinya jangan ada cinta. Jangan ada cinta di hatinya terhadap harta, terhadap dunia, terhadap fitnah-fitnah yang ditebarkan, ya. Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam itu kaya raya karena raja, tapi hatinya nggak cinta terhadap dunia. Bahkan ketika melakukan ekspansi, apa itu? Melihat keadaan rakyat, itu ekspansi, ya. Melihat, meninjau keadaan rakyatnya menggunakan kendaraan yang terbuat dari awan. Awan itu bisa dinaiki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Lagi naik awan, tahu-tahu ada yang sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdengar seorang petani lagi bertani, kemudian dia itu mengucapkan subhanallah, subhanallah. Satu kali paculan, subhanallah. Maju lagi, subhanallah. Kedengeran oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang sedang melihat keadaan rakyatnya menggunakan awan, kendaraan awan. Ketika terdengar itu, maka diperintahkanlah awan yang membawa Nabi Sulaiman alaihissalam itu untuk mendekati si petani tadi. Turun dari awan, mengucapkan salam Nabi Sulaiman kepada petani tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman itu sampai menawarkan, wahai petani, sungguh tasbihmu itu menggetarkan arasy-Nya Allah. Bacaan tasbihmu itu sampai menggetarkan arasy-Nya Allah. Kalau kau minta sekarang juga aku untuk melepaskan kerajaanku dan diserahkan kepadamu, kau pilih mana? Tasbihmu atau kerajaanku? Kata Nabi Sulaiman. Diganti deh kemuliaan pahala bacaan tasbihnya buat saya, kata Nabi Sulaiman. Kemuliaan pahalanya buat saya, tapi kamu saya kasih itu kerajaan saya. Mau enggak? Kata Nabi Sulaiman. Artinya kenapa bisa sampai menawarkan demikian? Lebih memilih berharga bacaan tasbih itu daripada kerajaan. Apa kata petani itu? Wahai baginda raja, wahai baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau engkau saja seorang raja,
mampu untuk mengikhlaskan kerajaannya demi bacaan tasbihku tadi, apalah aku, ya, yang hanya seorang petani yang di dunia ini alhamdulillah Allah cukupkan saja, walaupun hanya dengan bertani ini. Tapi kalau kau katakan tasbihku itu sampai menggetarkan arasy-Nya Allah, itulah yang sebenarnya membuat aku bahagia, bukan harta kehidupan dunia. Petaninya yang